Come back with me with Mr. Agus in this English class. Ya, selamat pagi, selamat datang kembali di kelas saya bersama saya Pak Agus. Oke, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tenses. Ya. Jadi setelah kemarin kalian belajar announcement khususnya untuk anak kelas 10. Nah, hari ini kita akan belajar tenses. Nah, kali ini saya akan menggunakan aplikasi ya, yaitu Tenses and Grammar. Aplikasi ini bisa kalian download di Google Play Store ya. Jadi kenapa saya pakai ini? Karena di sini banyak sekali kumpulan-kumpulan daripada tenses dan juga ada latihannya. Namun di pertemuan kali ini saya akan membahasnya yaitu hanya dua tenses saja, yaitu simple present dan simple past. Oke, kita ke simple present dulu. BTW, kalau kamu nggak tahu apa itu tenses, tenses itu adalah semacam struktur kata atau kalimat ya, ataupun dalam unsur kebahasaan yang menentukan tentang sebuah tindakan atau aksi di dalam waktu yang berbeda. Oke, mudahnya gini aja. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada SPOK kan. Nah, kalau tenses itu ada dua jenis, yaitu nominal dan verbal. Saya ulangi, ada nominal dan verbal. Kalau nominal tanpa kata kerja, sedangkan verbal menggunakan kata kerja. Contoh kalau dalam bahasa Indonesia, saya seorang guru. Nah, karena saya ngomongnya sekarang ya jelas sekarang. Tapi kalau bahasa Inggris itu ada pembedanya. Misalkan I am a teacher, berarti saya gurunya kapan? Sekarang, karena menggunakan to be present. Kalau dulu I was a student, saya adalah murid. Kapan muridnya dulu? Jadi tenses itu sebagai pembeda ya dari sebuah keterangan yang ada dalam kata, kalimat atau unsur kebahasaan yang membedakan dalam keadaan waktu yang berbeda. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, simple present. Present artinya sekarang. Nah, kalau simple past, past itu artinya adalah lampau. Nah, kita ke yang present dulu. Nah, bisa kalian baca di sini. Sebentar saya cek ini sudah ngerekam apa belum. Oh ya sudah. Di sini simple present. Pengertiannya adalah simple present tense adalah tenses atau pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau habitual action, kebenaran umum atau fakta atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Bentuk kata kerja ini paling sering digunakan dalam bahasa Inggris ya, karena apa? Kebanyakan dalam conversation, dalam sebuah percakapan, kalau kamu percakapannya secara langsung, pasti kamu menggunakan tenses ini kebanyakan, karena kamu ngomonginnya hal yang terjadi saat itu juga. Nah, seperti itu. Contoh, the sun rises from the east and sets in the west. Ya, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Ini fakta. Ya, jadi tadi kan menunjukkan tentang habitual action atau kebiasaan dan fakta yang terjadi di masa sekarang. Nah, atau saat ini. The sun rises from the east and sets in the west. Jadi matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Iyalah, kalau kebalik bahaya dong. Gitu. Ya, itu fakta. Nah, yang B, water boils at 100 degree Celsius. Air mendidih pada 100 derajat Celsius. Fakta. Dan yang terakhir ada I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari, yang menunjukkan sebuah kebiasaan. Seperti itu ya. Nah, pada simple present tense ini kamu akan sering menemukan kata keterangan always. Ya, always artinya selalu, often, sering, usually, biasanya, every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, all the time, sepanjang waktu, dan lain sebagainya. Jika kamu menemukan kata-kata tersebut dalam kalimat, berarti kalimat adalah simple present tense. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, rumus simple present tense. Ya, selayaknya kayak SPOK. SPOK ada rumus dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di rumus simple present tense ini dibagi menjadi dua macam, yaitu verbal dan nominal. Tadi di awal saya bilang ya, kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja verb. Verb sendiri artinya adalah kata kerja, bacanya verb, bukan verb. Sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Berikut adalah rumus dan rumus nominal dalam simple present tense. Rumus verbal.
Kalimat yang memiliki kata kerja yaitu tadi subjek ya. Jadi ada tanda plus di sini itu artinya adalah positif ya. Jadi dalam tenses itu ada positif dan negatif. Maksudnya apa sih? Maksudnya positif ya berarti benar, iya melakukan. Kalau negatif itu tidak melakukan ya, atau tidak benar. Nah, yang pertama ada subjek. Kalau kamu lihat subjek I, you, we, they itu ya. I itu artinya saya, you artinya kamu, we artinya kami, they artinya mereka, plus verb one. V1 itu singkatan verb one atau bentuk kata kerja pertama plus objek. Nah, kata kerja bentuk pertama itu kata kerja yang nggak berubah loh mas. Contoh itu yang di A itu kan eat, yang hijau eat ya itu eat. Kalau berubah kan menjadi eating atau at ya gitu kan, atau eaten. Nah, yang kedua ada subjek she, he, it ya, itu verb satunya ditambahi s atau is. Nah, cara membedakannya yang dikasih s atau is itu nanti kita bahas pelan-pelan dulu. Contoh yang A, I eat an apple. Saya memakan sebuah apel. Di sini pasti ada yang bertanya-tanya, itu kenapa pakainya an bukan e? Ya, karena apple itu kalau dibaca kan suara awalnya adalah vokal kan. Vokal itu a, i, u, e, o. Apple itu kan vokal, jadi pakainya n. Kecuali kalau nggak vokal pakainya e. I eat an apple. Saya memakan sebuah apel. Yang B adalah she eats an apple. Dia memakan buah apel. Kamu lihat ya, ini yang she itu dia kan verb satunya dikasih s dan is. Nah, karena subjeknya dia adalah si tunggal, sedangkan yang di atas adalah jamak, lebih dari satu. Ini adalah yang verbal atau menggunakan kata kerja. Nah, sampai sini paham ya. Nah, sedangkan yang negatif. Nah, ini yang negatif, kalau kamu subjeknya adalah are, you, we, they, tambahin not ya, do not. Jadi kan kenapa pakai do? Karena subjeknya jamak. Ya, jadi pakai do not atau don't plus verb one. Nah, yang negatif lagi yang bawahnya she, he, it ya, yang tunggal ditambahi does plus not atau doesn't ya. Ditambahi verb satu, nggak pakai s-an lagi karena s-nya udah pindah di sini, di belakangnya do jadi does ya. I do not eat an apple. Saya tidak makan buah apel. Nah, yang B itu she doesn't atau she does not eat an apple. Dia tidak memakan buah apel. Nah, kemudian yang bawahnya lagi yang interrogatif atau kalimat tanya ya. Di sini ada kalimat tanyanya. Do plus subject. Terus subjeknya itu kan masih kayak tadi ya, tunggal dan jamak, ada I, we, they sama she, he, it. Kalau do pasti ada diikutinya yang jamak ya, I, we, they plus verb one. Kalau does itu diikutnya yang tunggal she, it plus verb one. Kamu bisa lihat di sini, do you eat an apple? Ini salah ketik ya, harusnya apple ya, apple-nya kayak gini. Tapi nggak apa-apa, kamu bisa ngertiin sendiri. Do you eat an apple? Kamu makan apel. Apakah kamu makan sebuah apel? Nah, kalau ya, yes I do. Kenapa do? Ya kan tanyanya do. Kalau no I don't atau I do not. Nah, yang B, does she eat an apple? Kalau iya, yes she does. Kalau no, she doesn't. Apakah dia? Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang penjelasan verbal dulu. Silakan dipelajari baik-baik. Aplikasinya saya kirim ya. Nanti silakan kamu catat.